Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TVRI Stasiun Gorontalo dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di tahun baru 2015 ini, acara kita dengan kemasan yang baru, yaitu Lentera Hati, kembali menyapa para pemirsa di seluruh Provinsi Gorontalo untuk bagaimana kita bisa menambah wawasan keagamaan kita. Nah, pada edisi hari ini, Kamis 1 Januari 2015, kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik, yaitu yang masyru' dan ghairu masyru' di awal tahun baru. Untuk membahas persoalan ini, kami sudah menghadirkan seorang da'i, juga seorang akademisi. Beliau berlatar belakang pendidikan dari Timur Tengah dan juga sekarang ini sedang mengabdikan ilmunya di salah satu perguruan tinggi agama Islam yang ada di Gorontalo, yaitu YIN Sultan Amai Gorontalo. Beliau adalah Al-Ustadz Husni Idrus LC MSI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perlu ucapkan dulu kepada Ustaz kita, kullu 'am wa antum bi khair Ustaz. Yes. Yakni ja'alallahu lana wa lakum fi hadhihi sanatil jadidah insyaallah minal muflihin wa minasy syakirin wa minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Insyaallah. Baik. Untuk membahas persoalan ini, tentunya selain dengan narasumber, kami juga sudah menghadirkan satu majelis taklim yang memberi nama majelis taklim mereka adalah Majelis Zikir dan Fikir Al-Wasatiyah Al-Islamiyah dari YIN Sultan Amai Gorontalo. Gimana kabar-kabarnya adik-adik sekalian? Selain itu, kami ingin juga mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk berinteraktif dengan kami, membahas, mengkaji persoalan ini dari narasumber kita. Bila ada unek-unek yang ingin disampaikan, silahkan menelpon kami lewat line telepon 0435 827 666. Sekali lagi 0435 827 666. Baik, kita mulai pembahasan kita pada sore hari ini di acara Lentera Hati. Ustaz, dengan semangat yang baru 2015, ada beberapa poin yang mungkin kita bisa jadikan sebagai pengantar terlebih dahulu untuk membahas persoalan ini, yaitu bahwasanya 2015 ini sebelum masuk itu sudah diantar dengan sebuah kejadian, yaitu kejadian tragedi jatuhnya pesawat Air Asia ya di Kepulauan Kalimantan sana. Ya. Ini menunjukkan ada sebuah pesan baik kepada seluruh manusia dan juga khususnya kepada kita sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz bisa memberikan terlebih dahulu pengantar terkait persoalan bagaimana menyambut tahun baru ini dikaitkan dengan fenomena yang ada saat ini, baik itu yang sifatnya euforia maupun yang sifatnya adalah berbentuk kesedihan atau mungkin beberapa perhelatan-perhelatan seperti misalnya pagelaran zikir akbar yang dilakukan. Nah, ini semua dinamika-dinamika seperti ini bagaimana menyikapinya dan bagaimana pandangan agama kita. Fadhal Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya berbangga hari ini bisa sama-sama dengan Majelis Al-Wasatiyah Al-Islamiyah untuk kemudian kita sama-sama menundukkan satu persoalan dan satu tema sentral substansial dalam konteks kekinian, dalam konteks pergantian tahun Masehi 2014 ke 2015. Pertama, perlu ada pencerahan kembali Ustadz tentang tema itu. Tema tadi itu agak berbahasa Arab, kemudian seharusnya kita akan terjemahkan biar para pemirsa di rumah bisa mendengar dan bisa memahami secara umum. Apa yang dimaksud dengan tema itu? Tema yang kita angkat hari ini adalah hal-hal yang masyru' dan ghaira masyru'
pada setiap pergantian tahun. Al-Masyru itu sebenarnya dia bahasa Arab ya, yang kemudian diterjemahkan dengan hal-hal yang diperintahkan atau hal-hal yang disyariatkan untuk menerima atau menyambut kedatangan atau pergantian tahun. Kebalikan dari yang masyru ini tadi disebutkan oleh Ustadz Dul Sukmi tadi, ghaira masyru. Ghaira masyru itu adalah sesuatu yang terlarang untuk dilakukan. Kenapa ada istilah ini muncul? Tersebab karena begitulah fenomena. Ada orang yang melakukan kebaikan dan yang kedua ada orang yang melakukan ya keburukan atau kejahatan. Sehingga tema ini harus kita angkat dan kita diskusikan bersama. Pertama, kita dudukan dulu bahwa ketika kita mengatakan bahwa bagaimana pandangan Islam tentang pergantian tahun yang kemudian ini sudah jadi fenomena sosial keberagamaan kita, lebih khusus kita di Provinsi Gorontalo, sekira pandangan Islam tidak terlepas dari sumber-sumber yang akurat, ya. Kita ada sumber-sumber hukum, kita ada sumber akhlak, dan kita punya sumber syariah. Kita katakan, kita istilahkan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum, Al-Quran sebagai sumber syariah dan akhlak. Kemudian ada yang kedua dengan pandangan pendapat Rasulullah SAW melalui hadis sahihnya, yang itu alhamdulillah sudah ada dalam kitab-kitab sahih. Kemudian yang kedua, apa praktek sahabat yang kemudian itu disebut dengan atharus sahabah. Ya, apakah pernah ini dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat? Apakah praktek hari ini sama dengan yang dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya? Hal-hal ini yang kemudian sebagai barometer kita mengukur bagaimana semestinya kita akan menyambut kedatangan ya atau menyambut tahun baru pergantian tahun 2014 ke 2015. Pertama, pertanyaannya, apakah ada dalam Al-Quran atau apa inspirasi apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pergantian tahun itu? Secara khusus bahwa Al-Quran tidak bicara tentang pergantian tahun, tapi ada isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran yang kemudian itu jadi inspirasi untuk kita semua, yang kita bisa pahami bersama. Ternyata Al-Quran itu tidak bicara pada konteks ketika Al-Quran turun, tapi dia bicara pada setiap zaman yang selalu berubah. Misalnya, satu ayat Al-Quran yang menarik untuk kita bahas berkaitan dengan tema ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad." Hendaknya setiap jiwa itu, setiap manusia itu memperhatikan apa yang akan dia laksanakan untuk hari esok. Nah, hari esok ini bisa ditafsirkan besok hari, ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau satu tahun setelah ini, ya. Itu dalil yang memperkuat bahwa Al-Quran berbicara tentang masa yang selalu berubah dari setiap kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, misalnya ada hadis Rasulullah SAW, salah satu hadis sahih yang berbunyi, "Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluh." Jadi sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, ya, diberi umur panjang oleh Allah dan amalnya luar biasa. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, tapi amalannya tidak seperti umurnya itu, alias kebalikan dari yang pertama. Itu sebenarnya hadis yang memotivasi kita untuk bagaimana kemudian menyambut setiap kedatangan hari, bulan maupun tahun ini dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, saya kira ada hadis Rasulullah SAW juga, statusnya sebagai hadis sahih, motivasi untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, "Fima ma'nahu," Rasulullah mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa khasirun." Barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka sesungguhnya dia adalah orang yang terbaik dan orang yang mendapatkan keberuntungan. Tapi kebalikannya, kata Rasulullah, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa khasirun. Siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, maka sesungguhnya dia merugi, ya. Hadis ini juga memotivasi kita bahwa harus ada persiapan, mempersiapkan apa yang lebih baik untuk kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan fenomena pergantian tahun ini, memang kalau kita menelisik dan melihat pada sejarah Rasulullah SAW, generasi salaf, generasi tabi'in, saya kira fenomena yang hari ini kita lihat itu tidak terjadi di zaman itu, ya, tidak terjadi di zaman itu. Oleh karena itu, hal ini bukan berarti Islam tidak mengaturnya, tapi semua induk kehidupan manusia itu diatur oleh Islam sejak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, termasuk pergantian tahun ini. Oleh karena itu,
Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah pandangan umat Islam tentang pergantian tahun ini seharusnya dibedakan dengan pandangan umat lain. Ya. Atau pandangan umat Islam yang masih sifatnya jahiliyah, ya, punya pemikiran jahiliyah yang kemudian merayakan secara berlebihan pergantian tahun itu. Kita dudukan misalnya. Seharusnya, ya, kita harus memahami bahwa kalau kita sebagai muslim yang taat, kita harus memahami bergantinya tahun itu bukan bertambahnya umur, ya. Bergantinya tahun itu berkurangnya umur. Itu artinya semakin dekat kita pada kematian dan kuburan. Nah, kalau orang menyadari bahwa bergantinya tahun, bergantinya hari itu adalah sesuatu yang tidak menambah umur kita, bahkan mengurangi umur kita, maka tidak ada yang dilakukan kecuali dia mengevaluasi amalan itu di akhir tahun dan menyambut kedatangan tahun baru itu dengan lembaran yang baru, ya. Dengan evaluasi amalan, evaluasi sifat amalan-amalan yang sifatnya wajib maupun hal-hal yang sifatnya sunnah. Tapi kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa bergantinya tahun itu bertambahnya umur, ya, resikonya kita lihat hari ini. Orang bukan ibadah yang dia lakukan, tapi dia meriahkan pergantian tahun itu dengan cara-cara yang tidak benar, ya, dengan cara-cara yang hari ini kita lihat dan sebagian besar itu bertentangan dengan syariat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa untuk mukadimah ini, bagi saya, ya, tidak ada yang sebenarnya dalam sejarah kehidupan manusia itu ada 3 hal yang selalu diingat dan tidak pernah dilupakan oleh manusia sepanjang hidupnya, ya. Dengan 3 hal itu selalu diingat dan diulang tahunkan, Ustaz. Karena kenapa? Dia unik dan berbeda dengan momen-momen sebelumnya. Misalnya, manusia tidak pernah melupakan hari kelahirannya, ya. Sehingga namanya ulang tahun dari anak atau cucu atau ulang tahun kita yang ke-10, ke-11 dan seterusnya. Bahkan ada yang ulang tahun sudah oma opa masih ulang tahun juga. Karena ada seperti itu. Kenapa itu tidak diulang tahunan? Karena dia momen yang sifatnya dokumentasi, tidak pernah kita lupakan bahwa itu sejarah hidup kita. Itu yang pertama, dia unik. Yang kedua, manusia tidak pernah melupakan akan hari pernikahannya. Kalau yang sudah nikah, ya, yang belum nikah kan masalahnya lain, ya Ustaz, ya. Ya. Sehingga ada yang disebut dengan ulang tahun pernikahan, ya. Kalau di Jawa itu ada istilah pernikahan emas, pernikahan perak, dan pernikahan perunggu. Pernikahan emas itu pernikahan pertama dengan istri, maksudnya istri pertama, ya. Pernikahan peraknya itu bukan dengan istri kedua, tapi ulang tahun pernikahan, ya. Kemudian pernikahan perunggu itu ulang tahun pernikahan yang ketiga. Dan hari ini sudah ada di tradisi di Gorontalo. Saya pernah diundang oleh seorang pejabat ulang tahun pernikahan ke-49. Subhanallah. Kenapa pernikahan itu diulang tahun? Karena dia unik, ya. Dan yang ketiga saya sampaikan bahwa yang tidak pernah dilupakan oleh manusia adalah di samping kelahirannya, pernikahannya, yang ketiga adalah kematiannya. Tapi bedanya kalau orang meninggal dunia bukan dia yang ulang tahunkan, ya, karena dia tidak bisa apa-apa lagi. Yang mengingat momen itu adalah keluarga yang ditinggalkan. Sehingga tradisi Gorontalo ada hari pertama, ada hari ketiga, ada hari kelima, ada hari ketujuh. Sekalipun pengklasifikasian hari ini menurut saya bermasalah karena membatasi kebutuhan orang meninggal dunia. Ya, hari kedua kan libur. Hari keempat kan libur. Nah, bagaimana cara membela orang yang dihisap oleh Allah di kubur sementara keluar tiap berdoa hari kedua? Ya, momennya nanti takziah saya kira. Ya, itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita masuk pada tema tadi, apa yang masyru' dan apa yang ghaira masyru', apa yang diperintahkan dan apa yang tidak diperintahkan, kita bisa petakan. Orang muslim yang taat seharusnya akhir tahun itu menjadi evaluasi untuk amal dan umurnya. Yang dia lakukan adalah, ya, yang dilakukan adalah bagaimana kemudian dia memperbaharui kembali niatnya, kemudian merencanakan sesuatu yang baik dan lebih banyak bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada keyakinan selain itu, ya, maka yang dia lakukan tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang kita lihat tadi malam itu, ya. Sebenarnya Ustaz, idealnya kajian seperti ini itu harus mendahului, ya, pergantian tahun. Kita sekarang sudah didahului, ya. Sama dengan orang nikah, tausiah nikah itu idealnya, ya. Ini kias saja, tausiah nikah itu idealnya sebelum pengantin tidur, kasarnya begitu. Ya, kalau sudah tidur sudah bikin acara tidak ideal untuk tausiah pernikahan. Ya. Nah, oleh karena itu, kita lihat fenomena tadi malam. Ya,
Yang kita lihat itu adalah ada masalah-masalah. Misalnya ada yang, dan ini yang ghairu masyru' itu yang tidak disyariatkan. Misalnya ada yang mabuk-mabukan, itu jelas. Yang tadi pagi ini ada yang tidur di got-got itu. Nah, ini jadi masalah ini karena tidak menyadari bahwa pergantian tahun itu sebagai inspirasi yang baik. Kemudian yang kedua, di samping mabuk-mabukan, ada yang putar musik berlebihan dan seterusnya. Ada Sampai yang pagi tidak bahkan. sampai pagi bahkan ada yang tidak tidur. Resikonya saya atau orang-orang yang tidak merayakan seperti itu, saya tidak bisa tidur gara-gara itu. Terganggu ya. Terganggu termasuk petasan itu. Dan yang sangat ironis, yang sangat menyedihkan, disayangkan dari saya, beberapa hari sebelum perayaan pergantian tahunnya, saya membaca majalah dan koran harian Gorontalo termasuk, ya, internet maupun yang sudah diwartakan itu, subhanallah. Suatu yang sangat disayangkan adalah di data, saya baca ada beberapa model berita itu, Ustaz, ternyata setelah diperhatikan, apotik yang ada di Gorontalo ini, ya, setelah diwawancarai oleh pihak wartawan, ternyata, ya, yang paling banyak diminati dan dibeli oleh masyarakat sebelum pergantian tahun itu adalah kondom. Alhamdulillah. Ya, data pertama mengatakan yang paling banyak membeli kondom itu sebelum pergantian tahun itu adalah orang yang berumur 40 tahun ke atas, Ustaz. Ya, 40 tahun ke atas ini dalam bahasa saya orang puber kedua. Ya, orang yang puber kedua karena puber ini 2 kali. Ya. Jadi orang yang sudah punya apa namanya? Rumah tangga. Subhanallah. Yang kedua, di apotik yang diwawancara yang lain, Ustaz, itu dikabarkan ternyata yang lebih banyak, ya, yang lebih banyak membeli kondomnya itu para pemuda yang katanya dengan istilah ABG itu. Pertanyaannya adalah, ya, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kondom itu digunakan oleh orang yang sudah punya istri untuk istrinya, saya kira tidak bermasalah. Tapi kenapa momen itu terjadi nanti pada saat ada pergantian tahun? Berarti bukan pada istrinya. Ya, kita bisa kecualikan kalau digunakan pada istrinya, dalam fikih saya kira tidak bermasalah, ya. Tapi pertanyaannya, kalau ABG gunakan itu untuk apa? Ya, kan ini masalah dan ini fenomena. Sehingga kita harus membaca fenomena sosial keberagaman kita ini dengan menggunakan kacamata agama. Tanpa dengan agama, saya kira hal-hal yang kita rencanakan akan bermasalah, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira seperti itu. Iya, Masya Allah. Demikian sangat komprehensif sekali ya pembahasan dan kajian dari narasumber kita. Kita kasih aplaus dulu beliau. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi kami tetap menunggu line interaktif dari pemirsa untuk menghubungi kami bila ada unek-unek yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan tema bahasan kita hari ini, apa yang diperintahkan atau apa-apa yang disyariatkan oleh agama kita dan yang tidak disyariatkan terkait dengan momen pergantian tahun. Nah, baik, mungkin kita kasih kesempatan dulu, Ustaz. Silakan. Tetap masih dengan majelis ta'lim, majelis fikir dan zikir, majelis zikir dan fikir Al-Wasatiyah Al-Islamiyah YIN Sultan Amai Gorontalo. Dipersilahkan yang ingin bertanya kepada narasumber kita, silakan. Ya, silakan. Langsung sebut nama dan langsung kepada pertanyaannya supaya bisa dieliminasi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli Poloso dari Pasca Sarjana Yayan Sultan Amai Gorontalo yang juga tergabung dalam majelis ta'lim ini. Alhamdulillah, materinya sangat bagus dan menarik. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kemudian kita tidak termasuk ke dalam ayat yang disampaikan oleh Allah bahwa manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya dalam fenomena ini kita bisa melihat itu semua. Nah, bagaimana kita agar tetap istiqomah di dalam agama ini? Ya, karena dalam hadis Rasulullah itu disampaikan orang yang istiqomah di akhir abad ini bagaikan memegang bara api.
ketika dipegang akan terbakar dan ketika dilepaskan kita akan rugi sendiri. Nah, bagaimana kiat-kiat kita agar kita senantiasa berada di jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ada 2 pertanyaan ini dari Adinda Ramli Poloso. Ya. Dia bertanya tentang ya gimana supaya kita tidak dikategorikan di dalam surah Al-Asr sebagai orang-orang yang merugi. Yang kedua adalah kiat-kiat untuk menjadi muslim yang istiqomah. Ya. Ya, mungkin ini terkait dengan fenomena pergantian tahun ini yang begitu banyak dinamikanya, paling tidak juga mempengaruhi secara psikologis dan juga mempengaruhi secara sosial kepada diri kita yang mau istiqamah, tetapi kiri kanan kita ini banyak yang menyeleweng gitu. Ya, gimana ini Ustaz? Ya, pertama surat Al-Asri itu dari pembacaan saya ada 2 istilah yang penting perlu kita dudukan dalam surat Al-Asri. Pertama disebut al-itsbatul am. Al-itsbatul am itu bahwa yang dimaksud dengan manusia itu semua manusia merugi. Ya. Wal asri innal insana itu al-hasr ya, semua manusia. Tapi pada ayat selanjutnya itu adalah an-naf. Jadi ada yang dikecualikan atau ada yang dinafikan. Mana itu? Pada kata sesudah illah. Jadi kalau kita baca ayatnya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, demi masa. Demi masa. Kemudian ada yang menafsirkan demi waktu asar. Kemudian yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, siapapun manusia, ya. Manusia hanya 2 jenis, kalau bukan laki-laki perempuan. Kalau bukan perempuan, laki-laki. Kalau banci itu tetap manusia, ya, hanya gayanya bukan kelaminnya. Ya, kan seperti itu. Sehingga ada istilah hanya almarhum dan almarhumah. Tidak bisa digabung kalau banci yang meninggal almarhumah. Nah, itu beda konteksnya Ustaz. Ya. Saya kira seperti itu. Nah, ketika Allah katakan al-itsbatul am, semua manusia dalam keadaan rugi, Allah bilang ada pengecualiannya. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dulu, ya. Wa amilus shalihat, tapi ternyata keimanan ini tidak cukup, harus diimplementasikan dengan amal. Jadi orang beriman sekedar beriman tidak beramal rugi. Nanti orang beriman dan beramal. Dan yang ketiga adalah wa tawassaw bil haq, orang yang berpesan-pesan dalam kebenaran, ya. Dan yang keempat adalah orang berpesan-pesan dalam kesabaran. 4 golongan ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak masuk pada manusia yang rugi, kembali kita masuk pada poin yang 4 tadi, ya. Harus beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, kemudian mengimplementasikan iman itu dalam bentuk amaliyah, dan itu yang disebut dengan takwa. Dan kemudian yang kedua, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu berkaitan dengan amalan yang sifatnya horizontal, berpesan-pesan pada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Saya kira seperti itu. Iya, baik. Dengan demikian mungkin saya tambahkan, Ya. terkait dengan ini sangat tepat saya kira bagi kita sekalian umat Islam ini, dengan surah Al-Asr yang ada di dalam Al-Quran itu untuk kita jadikan sebagai bahan perenungan tiap hari, Ustaz. Jangan hanya momentum tahun baru, tetapi setiap hari kita akan melakukan itu. Dan jangan kemana-mana, karena ada yang mau lewat, tetap di acara Lentera Hati.
Pemirsa TVRI Stasiun Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan kajian kita di acara Lentera Hati. Ya, tadi Ustadz ada satu pertanyaan lagi nih yang belum dijawab. Ya, tapi sebelum ke sana saya ingin melanjutkan tambahan saya tadi bahwasanya jadi surah Al-Asr ini tidak hanya nanti momen awal tahun baru kita jadikan sebagai bahan perenungan. Imam Syafi'i itu mengatakan, "Lau anna hadhil ummah yaqra'u surat Al-Asr lakaffathum."